Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini atas nikmat Allah tersebut kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah di majelis yang mulia ini. Semoga amaliyah kita pagi ini adalah sebuah amaliyah yang penuh barokah, memberikan manfaat yang besar untuk hidup kita dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan juga para ulama minat tabi'ina wa tabi'i tabi'in, serta kita semua seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok Allah akan memanggil kita inda mautina, ketika kematian kita. Nanti bisa jenengan cek di tafsir. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan terakhir Allah kepada kita adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Setelah dipanggil, apa kata Allah? Allah mengatakan irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Rabbmu, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ketika Allah mempersilahkan kita untuk memasuki surganya, maka yang dipanggil adalah wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi dua entitas dari diri kita, fisik kita dan jiwa kita, maka yang dipanggil adalah jiwa kita. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat mutlak kita bisa masuk surga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, itu adalah jiwa kita sudah tenang, nafas kita, jiwa kita tenang. Saya akan membahas persoalan ini berapa menit ke depan, Pak? 40 menit. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Ya, 40 menit. Yang pertama, bagaimana jiwa yang tenang itu? Saya baca di dalam kitab-kitab tentang akhlak, banyak yang menjelaskan, para ulama mengatakan bahwa jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang bisa zuhud,
Seseorang yang jiwanya tenang adalah seseorang yang zuhud. Makanya apa itu zuhud? Zuhud adalah ifraghul qulubi 'anid dunya. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia. Atau bisa dibahasakan az-zuhdu idhabud dunya minal qulub. Zuhud itu adalah membuang dunia dari hati. Itu adalah definisi yang paling simpel, Pak. Bahwa zuhud itu mengosongkan hati dari dunia. Tidak serta-merta kemudian dunianya dibuang, tapi dikeluarkan dari hati, diletakkan di luar hati. Ini adalah parameter utama orang itu disebut jiwanya tenang. Kenapa seperti itu? Karena ketika hati kita itu hanya ada satu Allah, bahasanya itu takholid dunya, takholil qalb, ya, mengosongkan hati dari segala isinya tentang dunia, kemudian tajalli, takholi wa tahalli, dan dikosongkan dari dunia, kemudian diisi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di hati kita itu hanya ada satu Allah, maka yang kita pikirkan itu Allah. Yang kita kejar itu adalah cinta Allah. Yang kita obsesikan setiap hari itu ada Allah, nggak ada yang lain. Makanya jiwa itu tenang. Beda kalau di dalam hati kita itu banyak sekali yang bercokol di dalamnya. Allah juga ada, dunia juga ada. Dunia nanti masih dibagi harta, kekayaan, pangkat, kenikmatan, segala macam glamoritas dunia itu. Hatinya kan banyak bercabang. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Semakin hati kita itu banyak keinginan, maka semakin kita tidak tenang. Tapi kalau di dalam hati kita itu hanya ada Allah, semua yang datang kepada kita, minat dunya wa ma fiha, segala dunia dan seisinya, itu tinggal ditasarrufkan, dikelola untuk mengejar cinta Allah. Kita punya rezeki yang banyak, digunakan untuk mengejar cinta Allah, untuk menafkahi keluarga, untuk berinfak, untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. Tetapi tujuannya, qasdnya hanya satu, yaitu Allah. Kita punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, fokusnya itu untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi semuanya diletakkan di luar, di dalam hati kita itu hanyalah Allah. Dari situ kemudian muncul ketenangan. Maka ketenangan jiwa itu parameter utamanya adalah zuhud. Orang yang cinta dunia, orang yang senang dunia, dan itu menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya, tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan. Kenapa seperti itu? Dunia itu terbatas. Banyak orang mengatakan dunia itu sifatnya absurd. Ketika dikejar, tidaklah kita itu semakin puas dengan dunia, tapi semakin haus dengan dunia. Makanya tidak pernah ada ketenangan, tidak pernah ada kepuasan. Yang ada hanyalah ambisi. Dan nanti ketika di dalam kondisi tertentu, jiwa kita tidak bisa mengikuti kesuksesan jiwa kita, tidak bisa mengikuti kesuksesan dunia kita, bisa jadi kita hancur hidupnya. Mungkin seperti yang hari ini viral di media sosial, kasus seorang pejabat yang luar biasa jabatannya dan kekayaannya, tapi jiwanya rapuh, kosong, sehingga justru jabatan dan kekayaan itu membuat dirinya itu hancur. Oke, jadi tenang adalah zuhud. Kemudian apa zuhud itu? Tadi sudah saya jelaskan, zuhud itu adalah ifraqud dunya anil qulub. Minimal ada 3 hal yang mesti kita pahami agar hidup kita ini zuhud. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya, zuhud itu karakternya, parameternya ada 3. Tanda orang zuhud itu ada 3. Pertama, Ibnu Abbas mengatakan zuhud itu tarkuz zinah. Jadi kan hurufnya 3 itu, Pak.
zain, ha dan dal. Yang pertama adalah zain. Ibnu Abbas mengatakan orang zuhud itu tarkuz zinah, meninggalkan zinah. Zinah bukan zina ya. Zinah itu hiasan. Kalau ibu-ibu, zinah itu apa itu? Make up. Make up itu zina. Maka ada ungkapan mengatakan imra'atun jamilatun biduni zina. Seorang wanita yang cantik tanpa make up. Orang yang zuhud itu meninggalkan zina. Bukan berarti ibu-ibu harus meninggalkan make up ya. Tetapi maksudnya zina itu pencitraan, polesan. Saya tanya kepada penjenengan, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak boleh jawab. Kalau ibu-ibu itu pakai make up, itu aslinya Pak, itu semakin cantik atau semakin kelihatan cantik? Coba jenengan jawab. Kelihatan cantik apa kelihatan lebih cantik? Atau gini pertanyaannya, lebih cantik atau kelihatan lebih cantik? Yang tepat begitu. Kelihatan lebih cantik, tetapi pada dasarnya tidak lebih cantik, sama saja. Jadi artis-artis itu nampak cantik karena make up-nya mahal. Jadi semakin mahal make up-nya, nampaknya semakin cantik gitu. Itu zina. Orang yang zuhud itu nggak suka dengan polesan-polesan seperti itu. Jadi dia misalnya pertama tampilannya ya, tampilannya. Banyak orang yang tampilannya itu seolah-olah orang soleh. Tampilannya seperti ulama. Tetapi perbuatannya tidak mencerminkan seorang ulama. Tampilannya seperti orang yang hanya cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, tapi di dalam hatinya penuh ambisi dan benci kepada Allah. Itu banyak. Benci itu maksudnya perbuatannya menandakan dia itu benci kepada Allah. Itu banyak. Itu zina. Jadi orang yang zuhud itu apa adanya. Maka di dalam kitab Muhtarul Ahadits itu ada hadis yang mengatakan asaddun nasi ghadaban indallah, seorang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah man yakunu saubuhu aksar afdal atau ahsan min a'malihi. Orang apa itu? Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang pakaiannya, tampilannya itu lebih bagus, lebih mulia daripada amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya. Bukan berarti kita dilarang untuk memakai pakaian-pakaian takwa. Cuma ketakwaan dohir kita harus dibarengi dengan ketakwaan batin. Itu zinah namanya. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan orang itu dikatakan zuhud. Yang kedua adalah tarkul hawa. Jadi setelah zain, hawa itu keinginan. Hawa itu syahwat. Jadi orang yang zuhud itu orang yang hidupnya tidak hanya mengikuti keinginannya. Yang memimpin hidupnya bukan keinginannya tetapi akalnya. Yang memimpin hidupnya adalah akalnya, logikanya yang jernih, pertimbangan-pertimbangannya yang matang. Ini benar, ini salah, ini manfaat, ini tidak manfaat, ini bahaya, ini tidak bahaya. Itu dipikir. Semua ucapan, semua perbuatan, keputusan-keputusan hidup selalu dipertimbangkan dengan akal yang benar. Akal itu kalau Ibnu Taimiyah seperti apa itu? Dalil, Pak. Cahayanya adalah wahyu. Jadi kita bisa melihat itu karena punya mata. Kemudian mata kita bisa melihat itu kalau ada cahaya. Mata itu diibaratkan akal, cahaya itu diibaratkan wahyu. Makanya orang zuhud itu perbuatannya selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu berpedoman kepada wahyu. Kemudian dia menggunakan akalnya yang jernih untuk membuat pemahaman interpretasi yang tepat dan bermanfaat untuk hidupnya.
Itu tarkul hawa. Tidak, saya pokoknya ingin, saya kejar. Saya pokoknya suka, saya lakukan, nggak peduli dengan hukum, nggak peduli dengan cercaan orang. Itu namanya masih menggunakan ahwanya, keinginannya yang tidak jelas untuk kehidupannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibnu Abbas mengatakan zuhud, ciri yang ketiga itu adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Yang dimaksud meninggalkan dunia itu meninggalkan dunia untuk dijadikan sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tujuan yang benar hidup kita itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan cinta Allah. Makanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu panggilannya ya ayatuhat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Ketika kita mati kemudian kembali kepada Allah itu, jiwa kita dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Dan cara untuk mendapatkan ridho itu yang pertama adalah zuhud. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang panjang, saya baca di kitabnya Nawawi itu hadis yang panjang sekali, cuma saya hafal akhirnya tok. Sengaja saya hafalkan, Pak. Kalau yang atas nggak hafal karena panjang. Di kutipan hadis yang terakhir itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Jibrilu, telah berkata malaikat Jibril. Jibril mengatakan, yuhibbu Rabbul Izzati jala jalalah. Allah yang maha agung akan mencintai min ibadihi dari hamba-hambanya, min abidihi dari hambanya, salasa khisolin, 3 hal. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka lakukan 3 hal. Ini sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip ucapan Jibril. Allah akan mencintai 3 hal dari hambanya. Yang pertama, apa yang dicintai oleh Allah? Jibril mengatakan badlul istitoah. Yang dicintai oleh Allah itu adalah apabila ada seseorang ketika melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, badlul istitoah. Badlul itu mencurahkan segenap kemampuan. Istitoah itu kemampuan, badlul itu mencurahkan. Jadi misalnya jenengan punya ember itu penuh, ditumpahkan semua, itu namanya badala. Ditumpahkan semua air yang ada di ember itu. Tapi ketika disambungkan dengan istitoah itu kemampuan kita. Jadi ketika kita beramal, kemampuan kita itu ditumpahkan semua, dikeluarkan semua untuk beramal. Itu adalah perbuatan yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan mudah cinta kepada kita kalau kita dalam beramal itu badlul istitoah, kemampuannya dimaksimalkan. Misalnya di sini ada kajian malam apa mereka Pak kajiannya? Malam Jumat. Malam Jumat yang hadir berapa orang? 50. Malam Jumat ada jadwal kajian rutin di Masjid An-Nur. Kalau pas nggak hujan, suasana cuaca cerah, maka yang datang 50 orang atau bahkan mungkin 100 orang. Tapi kalau hujan, dari maghrib sudah hujan, isya nggak berhenti, berapa yang datang kira-kira? Naik 100 orang. Kajiannya libur. Atau kalau tetap jalan, yang datang itu sedikit. Padahal aslinya ketika hujan itu adalah kesempatan kita untuk menunjukkan diri kita kepada Allah, badlul istitoah. Nggak apa-apa lah hujan, pokoknya aku mau angkat kehujanan nggak apa-apa. Nek perlu nggak pakai mantel, nggak pakai payung, berteles kebes kabeh ngaji gitu loh. Nah itu badlul istitoah. Allah akan senang, cinta dengan orang-orang yang maksimal seperti itu. Ya. Tapi kalau
Ngajinya saja kalau nanti malam Jumat ngaji ibadah Isya, pada maghrib itu sudah hujan, wes siap-siap, alah libur ini paling kan gitu. Atau nggak mau datang gara-gara hujan. Itu kan Allah bisa melihat kualitas tekad kita untuk beramal. Semangatnya gur tekan kono ketika mencari ilmu, tidak dicurahkan semuanya. Itu badlul istitoah dalam hal ngaji misalnya. Makanya Imam Abu Lais As-Samarkand di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, man intaha ilal alimi la yafhamu wa la yahfadhu ma'allamahu lahu sab'u karomatin. Barang siapa yang mencari ilmu, kemudian ketika mencari ilmu itu la yafhamu wa la yahfadhu ma'allamahu, dia tidak hafal dan tidak paham dengan apa yang dicarinya. Kalau panjenengan ngaji, kita ngaji, ketika ngaji itu ngantuk, nggak mendengarkan, berarti kan layaf hamu walayah faldu, mboten paham, mboten hafal. Itu kata Imam Abu Lais As-Samarkand, beliau mengatakan lahu sab'u karomatin. Dia tetap mendapatkan banyak kemuliaan. 7 kemuliaan itu maksudnya banyak kemuliaan. Walaupun nggak paham, walaupun di sini tidur, tapi yang penting pokoknya berangkat. Yang penting pokoknya ngaji. Kalau ini jadwalnya ngaji, yang penting ngaji. Bahkan kalau perlu, kalau diumumkan libur pun jenengan juga hadir gitu loh. Nggak libur nggak apa-apa, pokoknya aku hadir. Nek dileki imame lo libur kok hadir, nggak apa-apa, biar saya dicatat oleh Allah sebagai orang yang istiqomah, karena berjalannya saja sudah penuh kemuliaan, apalagi di dalamnya penuh kemuliaan. Ini ku badlul istitoah. Saya dulu punya teman, Pak, beliau bukan orang kaya, bukan orang yang berada, uangnya nggak banyak, tapi dia terkenal sebagai seorang penolong. Orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan itu kalau butuh duit datang kepada dia. Pernah satu saat ada orang miskin itu minta uang kepadanya, tapi waktu itu dia nggak punya uang. Maka dia kemudian pinjam ke tetangganya. Sebentar nggih, saya carikan dulu. Dipinjamkan tetangganya, kemudian diberikan. Itu badlul istitoah. Perbuatan-perbuatan seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering ketika ada orang miskin datang kepada beliau dan mengatakan minta sedekah, beliau nggak punya, beliau ngomong kepadanya, datang kepada si fulan, ngomong kepada dia, minta uang sekian dan jadikan itu sebagai hutangku. Jadikan dia sebagai hutangku dan aku yang akan membayarnya. Itu sering, Pak. Nah, itu badlul istitoah. Kan beda dengan kita. Kita kadang punya uang banyak saja alasannya akeh kok. Ada saudara butuh duit, saudara butuh hutang, waduh, iki duitnya wis enek gone kabeh, Pak, itu loh. Memang duitnya enek gone iki. Badlul istitoah dalam mencari ilmu, beramal, bersedekah, sholat dan semuanya itu badlul istitoah. Itu yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum itu artinya adalah misalnya ketika kita ini perjalanan tersesat di sebuah gua misalnya, di situ ada kita menemukan emas yang banyak sekali, kita akan berusaha bawa emas itu, Pak. Kita bawa emas itu semampu kita. Bawa tas berapa dipenuhi semua. Tasnya sudah penuh, nanti yang kosong apa dipenuhi, kantongnya ada dua dipenuhi semua. Oh ternyata di atas juga ada kantong dipenuhi juga karena masih banyak. Masih cari lagi, ini igonnya sing di doko ngendi itu misalnya. Oh kopiahnya dibuka dipenuhi semua. Itu namanya badlul istitoah. Kita kalau beramal kan seperti itu, semampunya itu bukan kok ketika malas kemudian mundur, tidak, tetapi dimaksimalkan. Masih berapa menit, Pak? Yang ketiga,
Allah itu gampang mencintai kita kalau kita itu al-buka'a minan nadamah, indan nadamah. Kita mudah menangis ketika kita menyesali dosa. Ketika kita ingat dosa-dosa kita, kita menangis. Maka Allah itu cinta kepada kita. Sama misalnya kita punya anak, kita punya anak atau punya istri yang melakukan kesalahan. Kesalahannya cukup besar misalnya. Tapi kalau dia sudah minta kepada kita maaf, minta maaf dan menangis, urusannya selesai napa mboten? Selesai. Bahkan kita mungkin lebih senang dengan anak-anak kita yang mereka bisa menyesali perbuatan salah mereka dengan meminta maaf kepada kita dan menangis. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mudah, dia Allah itu lebih mudah cinta kepada orang yang hatinya lembut, yakni hati yang mudah meneteskan air mata ketika dia mengingat dosa-dosanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar Allah mencintai kita, maka Jibril itu mengatakan as-sabru indal faqah, bersabar ketika menghadapi ujian yang kita memang tidak mampu untuk menghadapinya. Faqah itu, fauqa itu di atas. Artinya ujian-ujian itu, kehidupan yang kita alami itu kita memang nggak bisa mengaturnya, kita nggak bisa mengantisipasinya. Tiba-tiba datang dan itu hantaman keras untuk hidup kita. Ketika di masa-masa seperti itu kita bisa bersabar, kita bisa menahannya, walaupun pahitnya itu seperti pil pahit yang sangat pahit, tapi kita tahan. Syukur masih bisa tersenyum di dalam menelan kepahitan itu. Itu Allah cinta kepada kita. Kenapa Allah cinta kepada kita? Karena itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah, keridhoan kita kepada Allah, bahwa apapun hidup yang dibebankan Allah untuk diri kita, kita ikhlas, kita ridho, nggak banyak mengeluh, nggak banyak marah, tetapi semua yang datang kepada kita senantiasa kita syukuri, kita sabar menerimanya. Dan itu memang problem hidup kita masing-masing, Pak. Jadi semua orang itu pasti kena musibah, karena musibah itu ujian, seperti orang imtihan itu, orang ujian itu. Sebagaimana orang kuliah itu, orang kuliah di jenjang seterata berapa kan dia ada tahapan-tahapan, ada SKS yang mesti diambil. Kalau SKS ini belum diambil, nanti semester berikutnya harus diambil. Kalau nggak diambil nggak lulus. Misalnya hari ini di umur yang kita hari ini hidup dapat musibah dari Allah, sakit yang luar biasa, kita kalau nggak bisa sabar berarti kan belum lulus. Kalau belum lulus, sementara Allah mungkin dicabut dulu ujiannya. Serapu pura lulus itu. Tapi nanti satu hari diulang lagi ujian itu. Diulang lagi di semester berikutnya, diulang lagi, mungkin di umurnya yang keberapa diulang lagi ujian itu karena belum lulus. Tapi kalau sudah lulus mungkin tidak akan diulang. Kalau orang itu sudah bisa membuktikan dirinya itu sabar dengan ujian-ujian Allah, sabar, ikhlas, nggak banyak ujian. Ujiannya nanti ganti yang lain, ganti mata kuliah yang lain, begitu maksud saya. Sampai kemudian semua ujian kehidupan itu habis, dan saatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita bisa menghatamkan hidup kita, mengakhiri hidup kita dengan jiwa yang tenang, kemudian kita bisa masuk surga-Nya Allah dengan keadaan diridhoi oleh Allah. Tapi dengan syarat kita juga ridho kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pas kelihatannya 40 menit. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.